A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sahabat-sahabat, saya buka dengan doa dari Umar yang selalu dipanjatkan setiap kali akan memasuki pasar. Karena judulnya adalah berzikir di dalam pasar ya. Jadi pasar ini tentu setiap orang berangkat pagi hari untuk mencari nafkah, pergi ke tempat dia bekerja, mau itu pasar yang tradisional, mau itu pasar kantor ya. Jadi pasar adalah tempat untuk berjual beli, tukar-menukar manfaat. Tapi kita jangan lupa bahwa rizki itu dari Allah, pasar hanya sarana gitu ya. Nah, ketika kita mengandalkan rizki itu dari hasil jualan produk kita, dari transaksi dengan manusia lain, maka kita lebih mengandalkan sebab ketimbang Allah yang sang pemberinya gitu. Jadi rizki seseorang bukan karena kantornya. Orang kadang-kadang datang ke kantor merasa bahwa yang pemberi rizkinya adalah kantornya. Nanti kesulitannya ketika pensiun. Ketika pensiun, pintu yang sebelumnya sudah tertutup karena memasuki masa pensiun, selesai bekerja, kemudian timbul persangkaan yang salah bahwa gimana nih kalau sudah pensiun nggak ada penghasilan lagi. Akhirnya mulai ngirit, mulai pelit, mulai takut, mulai bergantung kepada tabungan, mulai bergantung kepada anak barangkali kalau orang tua ya. Jadi anak dianggap sebagai investasi yang nanti bisa menafkahi orang tua ya. Padahal Allah akan tetap kasih setiap jiwa rizkinya. Gitu. Nah, kalau kita memahami bahwa pasar adalah pintu, satu pintu tertutup, Allah akan ganti dengan pintu yang lain. Gitu. Jadi kalau dagangan kita hari ini nggak laku, bukan berarti rizkinya berhenti. Gitu. Kalau nggak laku tapi tetap tawakal, Allah cukupi. Kira-kira begitu. Jadi seringkali manusia terhijab oleh sarana. Nah, oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu selalu berdoa ketika memasuki pasar, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefasikan, serta dari kejahatan apa saja yang melingkupi pasar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ucapan sumpah palsu atau transaksi jual beli yang merugi." Ketika orang tadi mengandalkan barang dagangannya, dia akan mengupayakan berbagai cara ya agar laris laku. Nah, seringkali melakukan promosi yang melebihi dari kualitas barang. Itu dianggap sumpah palsu. Sumpah palsu itu akan dihukumi, akan ada kisosnya ya ketika kita menjual barang, membesar-besarkan, mempromosikan tapi barang itu nggak sesuai. Sehingga kalau konsumen kecewa, merasa ditipu gitu. Nah, di situ kita harus hati-hati. Jadi ilmu marketing secara umum itu harus dikoreksi sebenarnya. Jadi jangan sampai barangnya itu biasa aja, tapi karena sekarang ada teknik marketing, orang akan bikin berbagai cara supaya dia bisa laris. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa memuji-muji barang dagangan itu melariskan dagangan tapi menghilangkan berkah. Jadi hilang berkah itu dapat sih uang dari hasil jualan, tapi kebutuhan hidup terus nambah karena ada musibah-musibah yang tidak terduga gitu. Jadi yang meskipun diperolehnya besar, kalau musibahnya juga besar, ya habis hasilnya ya. Tapi kalau ada berkah, yang diperolehnya mungkin cukup, nggak berlebih, tapi dalam kehidupan, setiap kali ada kebutuhan selalu ada saja gitu. Jadi hasil dagangannya itu sudah habis, tapi rezekinya terus ngalir gitu ya. Anak sekolah tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba anaknya dapat beasiswa gitu kan ya. Tiba-tiba dapat rezeki dari arah yang lain ya, sehingga bisa menyekolahkan anak. Macam-macam. Pintunya nggak bisa
dihitung Allah bisa ngasih rezeki itu dari mana gitu ya. Nah, jadi transaksi jual beli yang merugi ya tadi karena jual belinya dengan makhluk aja gitu. Padahal kan justru kasab yang paling afdol adalah tadi kasab yang dari ya hasil usaha yang dari keterampilan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi kalau jual beli yang mabrur itu sama dengan kalau kita pergi haji, kita mendoakan semoga memperoleh haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu yang Allah terima gitu. Kalau dalam berjual belinya, tata caranya, akidahnya, niatnya, kebergantungannya itu betul-betul hanya kepada Allah, meskipun dia tetap berjualan di pasar, itu hanya sarana saja. Dan Allah terima, Allah ridho, ya. Meskipun dagangannya itu mungkin nggak terjual semua, tapi karena Allahnya ridho, mabrur tadi ya Allah terima, ya Allah yang akan menurunkan rezekinya gitu. Nah, ada malaikat yang bertugas ya untuk menahan dan menyalurkan rezeki itu gitu. Nah, jadi kekufuran dan kefasikan ya karena tadi lebih mengandalkan yang selain Allah gitu. Jadi pasar tuh akan membuat orang sikut-sikutan, berlomba-lomba, begitu kan? Mungkin dengan sedikit kecurangan supaya batinya atau keuntungannya lebih banyak. Tapi kan Allah tuh melihat. Jadi orang-orang yang mencurangi takaran dan timbangan di dalam pasarnya masing-masing, maka takaran langitnya, rezekinya akan ditakar juga gitu. Jadi timbangan dan takaran kalau kita mencurangi orang, maka Allah perintahkan malaikat yang membagi rezeki itu untuk menakar juga gitu. Semakin bersih kita berjual beli dengan manusia, semakin diperintahkan malaikat itu untuk menyempurnakan takaran rezeki orang itu gitu. Jadi saluran di atasnya banyak orang yang berdagang di pasar-pasar, tapi kemudian karena kurang hati-hati, justru saluran rezekinya malah disempitkan gitu. Nah, ini kenapa pentingnya kita berzikir di dalam pasar. Jadi jangan sampai mengandalkan pasarnya sendiri. Kan berzikir di dalam pasar itu kepada Allah zikirnya gitu. Nah, secara lahiriah usahanya ya masuk ke pasar. Tapi ingatnya kepada Allah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Kenapa pasar dimurkai oleh Allah? Ya karena sedikit orang yang bertakwa di pasar gitu. Jadi ini bukan persoalan tempat ya. Kalau di masjid rata-rata orang niatnya kan pergi sholat ya, untuk berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita pergi ke pasar dan kita berzikir di sana, itu jadi tempat sujud juga si pasar itu gitu. Tapi secara umum orang pergi ke pasar itu lebih banyak melakukan kecurangan gitu. Jadi pasar kalau mau melihat peradaban sebuah negeri, misalkan Indonesia kondisinya gimana ya? Apakah dia ini beradab atau tidak? Katanya datang aja ke pasar terdekat ya, di rumah masing-masing. Kalau di pasar itu penuh dengan kecurangan, ya itulah refleksi dari negeri kita gitu. Tapi kalau pasarnya sehat, maka itu refleksi dari keadaan negerinya gitu. Jadi kalau di pasar tuh banyak premannya, banyak mencegat barang dagangan, banyak menyembunyikan cacat, banyak orang yang berjual beli nggak tanggung jawab terhadap produknya. Ya tadi kan takut rugi dikasih formalin. Ya, kemudian daging yang dijual yang mati kemarin, misalkan ya. Ya itu refleksi negerinya gitu. Jadi kalau di zamannya Umar itu lebih banyak inspeksi pasar gitu. Karena pasar itu menjadi indikator dari peradaban sebuah negeri gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa pasar sendiri sebenarnya kan namanya bumi Allah itu dijadikan bagi Rasulullah itu untuk tempat
bebersih dan toharoh ya, bebersih dan sujud gitu. Jadi harusnya manusia itu tetap bertakwa kepada Allah, mau dia lagi di masjid, mau dia lagi di rumah, mau dia lagi di pasar gitu ya, mau dia sendirian, mau dia sedang di dalam keramaian. Jadi namanya takwa itu tidak mengenal tempat. Tapi biasanya orang ya takwanya ketika ke masjid, setelah dari masjid mulai kekhawatiran kehidupan, sikut-sikutan gitu kan ya. Berapa banyak orang yang pergi ke masjid atau datang ke majelis taklim, mendengarkan pengajian, setelah itu ya kumpul-kumpul bergibah lagi, ngomongin orang kan. Jadi takwanya ya hanya pas pengajian. Selesai pengajian, balik lagi ke keadaan jahiliyahnya. Ya makanya rezekinya jadi terhambat, nggak pernah terus disempurnakan ya. Karena takwa kuncinya. Jadi orang harus bertakwa dimanapun dia berada. Dalam keadaan apapun dia berada. Jadi kalau di masjid, itu takwanya dengan tentu adalah tempat memang untuk ibadah. Kalau rumah adalah tempat untuk beristirahat. Nah, tapi di rumah juga kan ya dia ada interaksi di dalamnya dengan istri, dengan anak, ya mungkin ada tamu yang datang, kemudian dia munajat juga kepada Allah di dalam rumah ya. Dan tuh nggak ada orang yang lihat gitu. Makanya dikatakan kalau mau tahu sholatnya orang kafir dan orang mukmin tuh yang dilihat adalah sholat subuh dan isya. Karena kalau sholat subuh dan isya sendirian di rumah, kan pagi-pagi kita sholat subuh. Ya, dan isya biasanya orang sudah di rumah kan malam gitu. Nah, tapi kalau dia khusyuknya, takzimnya kepada sholat ya, sama penghadapan hatinya, ya maka baik gitu. Tapi kan banyak orang sholat, zuhur sholat, asar sholat, ya maghrib mungkin sholat. Kenapa? Karena masih di kantor. Kalau di kantor banyak yang lihat gitu. Nanti kalau pas sholat, pas waktu zuhur nggak sholat, wah apa kata orang ya nggak enak gitu. Jadi belum tentu karena paham ya terkait sholat, tapi bisa jadi nggak enak sama orang lain kalau kelihatan nggak sholat. Sama dengan sholat Jumat. Ya. Banyak orang yang berangkat sholat Jumat mikirnya kalau sholat Jumat saya nggak sholat, nanti kan kelihatan sama yang lain gitu. Padahal di rumah nggak sholat gitu. Nah, jadi di rumah kita juga harus tetap bertakwa gitu ya. Kemudian apalagi setiap pagi berangkat ke kantor, ke tempat kerja, ke pasar, ya bawa produk. Nah, itu lebih kompleks cara bertakwanya gitu. Kalau ke masjid ya dari awal juga sudah bawa sejadah, bawa pakai baju takwa, mungkin pakai peci, pakai mukena. Tapi kalau pergi ke pasar kan ya itu tadi mengandalkan jual belinya gitu, produknya, kepandaiannya gitu. Padahal ada caranya gitu bertakwa di sana. Nah, kemudian di Quran surat Al-Hasyr ayat 19, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik gitu. Jadi kalau kita nggak berzikir kepada Allah, kita lupa kepada Allah di pasar, nah orang itu jadi nggak tahu nanti rezekinya ada di mana gitu, karena hanya mengandalkan barang dagangannya gitu. Padahal membawa barang dagangan, melakukan jual beli dengan cara yang jujur itu bentuk doa sebenarnya. Ya, jadi bukan mengandalkan barang dagangannya, dengan membawa barang dagangan dan bertransaksi dengan orang lain secara baik, ya, itu mengharap wajah Allah sebenarnya. Kalau Allah ridho, maka dibukakan rezekinya dari arah manapun yang Allah kehendaki, gitu. Tapi kebanyakan orang ya akhirnya yang jadi pegangan barang dagangannya, gitu kan. Nah, jadi dia akan lupa nanti, akan lebih fokus kepada sarana ketimbang kepada yang memberi. Nah, kemudian di Quran surat Al-Furqan, Quran surat 25 ayat 20, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, ya, Muhammad,
melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Jadi Allah melihat ya kalau kita pergi ke pasar itu. Jadi para nabi itu kan dan rasul kan semuanya manusia ya, sama. Nggak ada manusia yang nggak butuh makan ya. Artinya ya para nabi sekalipun gitu ya, itu punya kebutuhan gitu. Karena manusia seperti kita gitu. Nah, jadi mereka memang ya tadi ya tentu bermuamalah ya gitu ya. Nah, tapi kalau mereka ya lebih banyak bermuamalahnya dengan Allah gitu. Kayak Rasulullah itu rizkinya ada di bawah bayang-bayang tombak gitu. Jadi Rasulullah kalau tidak berjihad membawa panji agama, Allah nggak kasih rizkinya gitu. Bukan berarti Rasulullah harus berdagang di pasar kan gitu. Tapi ketika Rasulullah melaksanakan perintah sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu membawa risalah, menyebarkan agama, maka dijamin rezekinya Rasulullah dan keluarganya gitu. Jadi nggak harus pasar jual beli ya, jual beli produk sebenarnya ya. Dan Rasulullah itu banyak sahabatnya yang kaya ya. Kalau Rasulullah mau minta ya pasti ngasih ya semua juga ya. Tapi Rasulullah itu kan dalam riwayat banyak sering kelaparan, kemudian mengikatkan batu di perutnya, hanya tawakal ke Allah ya. Ya seperti itu yang dicontohkan gitu. Jadi tidak mengandalkan kepada makhluk ya. Kalau kita sedikit aja ada saudara yang lebih mampu, ada teman yang lebih mampu, ketika susah langsung beralih hatinya kepada orang gitu. Padahal harus ke Allah sebenarnya. Nah, jadi di pasar itu tadi ya dijadikan manusia antara satu dan lain itu sebagai cobaan ya. Tapi harus bersabar. Artinya bersabar itu ya dagang sih dagang aja. Berusaha untuk memberikan manfaat terbaik dari produknya dan jujur. Berapapun hasilnya hari itu syukuri ya. Yang penting tata caranya sudah benar. Kalau Allah ridho, pulang bawa rezeki sedikit, tapi tiba-tiba semua kebutuhannya tercukupi. Gitu. Jadi hidup itu kadang di atas kertas nggak cukup, tapi kok hidup sampai sekarang anak-anak udah kuliah, kita udah usia segini, ya semua jalan aja gitu ya. Bisa seperti itu. Banyak orang yang hitung-hitungan di atas kertas seakan-akan cukup, ternyata banyak musibah-musibah yang terjadi. Bener sih hartanya banyak, tapi anak berantakan misalkan ya. Rumah tangga berantakan gitu kan. Terus dikasih penyakit gitu kan, punya uang banyak nggak bisa menikmati, bisa macam-macam gitu. Nah kemudian di Quran surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan peringatan kami. Maka kami timpakan kepada mereka siksa disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Jadi kuncinya adalah iman dan takwa. Ya. Kalau pergi ke pasar bawa barang dagangan, beriman dan bertakwa, berapapun yang terjual, rezeki tetap lancar. Ya. Tapi kalau datang ke pasar, mengandalkan produk dan dagangan, tidak membawa iman dan ketakwaan, dijamin pasti akan ada aja habis gitu ya, karena banyak siksanya nanti dalam kehidupan itu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Jadi takwa yang jadi kata kunci gitu. Nah kita lihat sedikit. Jadi kenapa tadi tempat yang mulia masjid ya, karena masjid didirikan yang didirikan atas dasar takwa ya. Nah, karena untuk taat atau ibadah. Dan tidak semua masjid didirikan atas dasar takwa gitu. Kadang kalau sekarang masjid berlomba-lomba gitu. Di dalam satu wilayah masjidnya banyak gitu. Satu dan lain saling promosi supaya jamaahnya lebih banyak. Ya, kadang-kadang nggak jarang kita melihat masjid yang satu menjelek-jelekkan masjid yang lain gitu kan. Ya kalau
banyak jamaahnya, ya infaknya jadi banyak juga gitu kan ya. Padahal kan harusnya masjid itu ya menjadi rumah untuk semua yang ingin sujud ke Allah gitu ya. Jadi masjid juga ada yang atas dasar takwa, ada yang atas dasar tidak takwa sebenarnya. Pasar juga demikian gitu. Nah, tapi secara umum masjid ya tempat untuk ibadah kan. Nah, kalau pasar, kita membutuhkan pasar, itu didesain atau didirikan atas dasar kebutuhan. Ya, karena manusia semua serba membutuhkan, ya, saya butuh beras, saya butuh minyak, ya. Kemudian yang lain mungkin butuh, peralatan, gitu kan. Dan yang produksinya beda-beda, maka dibutuhkan pasar agar semua produk itu bisa terkumpul di sana dan pembeli mudah di satu tempat bisa menemukan semua kebutuhannya sehingga menjadi tempat bertransaksinya antara produsen dan konsumen, kira-kira gitu ya. Nah, tapi ada larangan dari Umar gitu tentang beraktivitas di pasar, jadi harus hati-hati karena di dalam pasar banyak kecurangannya, banyak ribanya, banyak janji palsu tadi. Jadi kalau orang datang ke pasar tanpa membawa bekal, ya, tanpa membawa mengikut sertakan Allah, tidak berzikir, kecenderungannya sebentar aja dia akan terwarnai oleh warna pasar. Kalau orang kerja di sebuah instansi yang instansi itu di dalamnya punya budaya korupsi, idealisme seseorang yang baru masuk itu kalau nggak kuat imannya, sebentar luntur. Nggak lama dia akan terbawa oleh kultur di tempat kerjanya gitu. Tapi kalau seorang mukmin yang Allah bekali dengan iman dan takwa, maka dia masuk ke sana, ke pasar yang curang, dia masuk, dia akan diberi kekuatan, kemampuan untuk merubah pasar itu gitu. Bukan ikut-ikutan malah ya, karena rugi kalau ikut-ikutan, rezekinya jadi terhambat malah gitu ya. Jadi banyak orang kerja akhirnya terpapar oleh kultur yang buruk di tempat kerja ya. Yang harusnya kan dia membawa prinsip ke sana dan dia amar ma'ruf nahi mungkar ya, tentu dengan cara yang baik ya. Dia lihat situasi, keadaan, kecurangannya di mana saja di kantor saya, pelan-pelan gimana saya cara merubah, mengajak semua kolega yang kerja di sana supaya semakin takwa ke Allah gitu. Wah, itu jadi sarana dakwah gitu. Pasti rezekinya lancar gitu. Mau kantornya berantakan, rezeki orang itu tetap akan Allah jamin gitu. Itu kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi dikatakan bahwa masjid dan pasar dia mulia atau hina ya dikarenakan natur aktivitasnya ya. Jadi tadi niat mendatanginya kan, kalau masjid ya orang untuk sholat, kalau pasar kan untuk berkasab, untuk jualan gitu kan. Nah, kemudian bentuk aktivitasnya, kalau yang satu ya sholat, ibadah, kalau pasar kan tawar-menawar, jual beli gitu kan. Nah, di situ tidak ada masalah dalam tawar-menawar dan jual belinya gitu. Boleh nawar, tapi nawar wajar gitu kan, bukan dengan desakan gitu. Kalau kita punya kemampuan, ya diberi rezeki yang baik, harga yang ditawarkan wajar, nggak usah ditawar gitu ya. Ya, tapi kan kita kebiasaan gitu. Kalau orang yang mungkin terbatas ya dia nyoba nawar, kalau nggak dikasih nggak marah, nggak apa-apa. Ya itu sudah jadi ya tradisi lah kalau di pasar kita ya. Ya, ada keseruan sendiri. Tapi kalau kemudian dia memaksa sampai ke, apalagi ibu-ibu kadang-kadang suka acting kan, minta nawar nggak dikasih, pura-pura pergi, nanti sampai dipanggil karena si pedagangnya butuh. Ya, padahal sebenarnya dia ngerti harga itu sudah wajar gitu ya, dan dia orang yang punya rezeki yang cukup gitu. Nah, itu ada konsekuensi nanti ketika kita melakukan penekanan meskipun dengan cara acting pura-pura pergi atau udah saya cari toko lain aja gitu, padahal sebenarnya sama-sama aja, nggak beda jauh ya. Ya bagus kalau punya langganan dan tahu pedagangnya itu orang yang soleh juga, itu ada jihadnya lagi di sana gitu ya. Jadi bertransaksi dengan pedagang yang jujur, kita mencari di pasar langganan yang baik,
itu juga bagian dari ibadah sebenarnya, gitu. Nah, kemudian tadi yang ketiga, lingkungan pergaulan dan jenis orangnya ya. Ya, jadi bukan berarti di pasar nggak ada orang yang iman takwa, banyak pedagang yang iman takwa, ya ada lah gitu ya. Tapi lebih banyak yang curang, gitu. Itu naturnya pasar ya. Nah, kalau di masjid barangkali ya lebih banyak yang betul-betul ingin sholat ya, ketimbang yang datang ke sana dengan tujuan lain ya. Nah, kalau pasar sebaliknya. Nah, jadi itu pentingnya sebelum masuk pasar dijaga dengan doa, dan di pasar terus-menerus zikir kepada Allah. Jangan lupa gitu bahwa kita di sini di pasar sedang Allah lihat ya. Kalau berhasil di pasarnya hari ini yang membuat Allah ridho, terlepas dari berapapun produknya yang kejual, tenang aja, Allah jamin rizkinya. Nah, kemudian tadi pasar adalah tempat jual beli, muamalah. Nah, dikatakan adalah majelisnya syaiton. Ya karena syaiton tuh seneng bau pasar tuh. Karena bau pasar itu bau orang yang hatinya itu penuh kecurangan, kebohongan, sikut-sikutan, ya. Bau itu yang mengundang syaiton datang, gitu. Jadi ketika hati manusia dipenuhi dengan kedengkian, dengan kecurangan, ya, itu ada aromanya sebenarnya yang mereka bisa cium, gitu. Sehingga syaiton berkumpul ke sana, gitu. Ya, kalau di masjid mungkin nggak suka ya mereka, yang nggak tahan mereka baunya ya, karena harum gitu kan ya, karena orang-orang yang datang ke sana itu kan ya orang yang ingin ya kembali ke Allah lah begitu ya, ingin munajat gitu ya. Tapi kalau di pasar ya seperti itu. Nah, kemudian rizki tadi diberi karena takwa. Jadi ingat sekali lagi bahwa barang dagangan itu hanya sarana. Ya, barang dagangan tuh mau yang sifatnya produk, mau yang sifatnya jasa ya. Jadi kalau saya punya kemampuan tertentu sehingga saya bisa memberikan jasa kepada orang lain yang berbayar, jangan lupa bahwa kemampuan saya itu hanya sarana ya. Saya bukan cari uang karena kemampuan saya itu gitu. Tapi dengan kemampuan yang Allah kasih ke saya berusaha mensyukurinya ya dengan bermuamalah kepada orang lain, dengan orang lain, tentu dengan harga yang wajar, karena untuk memberikan jasa pun kita ada cost, ada biaya. Kita juga butuh nafkah buat keluarga. Jadi kita bikin, kalau saya mau jual produk atau jasa, kira-kira dibanderolnya seginilah ke konsumen ya. Ya tergantung, nanti kalau konsumennya ada yang nggak mampu bayar dan dia orang yang membutuhkan, ya saya bisa kasih diskon. Ya, atau bahkan free gitu kan. Tapi kalau dia mampu, ya nggak apa-apa dengan harga yang wajar. Tapi rezeki saya bukan karena itu gitu. Karena saya mensyukuri sarana tadi, bermuamalah dengan orang lain, sambil bersyukur kepada Allah dengan kemampuan itu, ya, sehingga sarana itu betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pengajaran Al-Quran lah gitu ya. Maka rezekinya akan dijamin oleh Allah. Ya. Tidak harus lewat si barang dagangan atau produk dan jasa kita. Gitu. Nah ini tadi kenapa kemudian harus banyak berzikir agar tidak lalai atau lupa. Ya, kisah di Al-Quran banyak, ada kisahnya Al-Kahfi, ya, para pemuda yang masuk ke gua, nanti di gua Allah ajari, karena mereka itu melarikan diri dari cara berpikir masyarakat di zaman itu, yang terlalu mengandalkan sebab akibat, dunia, logika, gitu ya. Nah, mereka masuk ke gua itu, kemudian nanti Allah ajari dalam kisahnya, sehingga nanti di akhir pengajaran itu, mereka salah satu di antara mereka disuruh pergi ke kota untuk memilih jenis makanan yang paling suci, paling bersih gitu ya. Jadi dia jadi ngerti amal solehnya apa gitu. Karena amal soleh yang menjamin kehidupan, bukan barang dagangan sekali lagi. Jadi makanan yang paling bersih, yang paling thayyib bagi seseorang adalah amalan yang dia lakukan atas dasar mensyukuri apa-apa yang Allah berikan. Dengan cara itulah rezekinya itu akan dibuka gitu. Alih-alih kemudian seperti kaum umatnya Nabi Musa,
itu beda lagi kisahnya. Kalau teman-teman baca nanti di Al-Quran, mereka, Bani Israel itu sudah diberi makan mana dan salwa di atas bukit, dikasih sumber mata air untuk minum, ya. Tapi kemudian mereka mengatakan kepada nabinya, wahai Musa, mohonkanlah ke Robmu untuk mengeluarkan bagi kami semua jenis, bermacam-macam jenis tumbuhan bumi gitu ya. Kacang merah, bawang merah, kacang adas, dan sebagainya. Artinya, mereka tidak merasa puas dengan rizki yang thayyib, karena syahwatnya, saya masih pengen juga kayak orang lain. Gitu. Saya masih ingin menikmati kehidupan ini, pengen punya mobil bagus kayak orang, pengen punya rumah gedong kayak orang, pengen punya harta yang banyak, bisa beli macam-macam, bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, karena punya keinginan itu, maka ya itu tadi, Nabi Musa mengatakan, apakah engkau mau menukarkan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah? Nah, jika kalian mau menginginkan itu, turunlah ke kota. Ya, maksudnya ke kota manusia. Jadi dari bukit itu disuruh turun ke kota manusia, dan mereka masuk ke pasar, berdagang di sana, gitu ya. Dan maka turunlah ke kota, dan mereka ditimpa oleh maskanah, kesusah payahan. Jadi rizkinya harus mengusahakan sendiri, tidak Allah berikan dengan mudah gitu. Karena tadi kan mengandalkan, karena obsesinya banyak, ya, merasa kurang kehidupan ini, ingin lebih lagi, ingin seperti orang, apalagi kalau sekarang lihat sosmed, orang mempromosikan lifestyle gitu ya. Kemudian kita jadi punya angan-angan ingin seperti orang lain. Ya. Kan belum tentu thayyib ya, belum tentu selamat juga meninggalnya nanti gitu. Nah, tapi karena ada keinginan itu, maka ngotot ya, berjualan segala macam, berjuang mati-matian agar bisa punya uang yang banyak gitu. Tapi yang ada, yang dijanjikan maskanah gitu, kesusah payahan. Jadi di Al-Quran banyak cerita seperti itu. Ya Allah kan menceritakan kisah itu tuh untuk kita ya, pelajarannya ya. Jadi apakah mau seperti Bani Israel yang sudah enak, dijamin oleh Allah makanan, minumannya, semuanya serba mudah, tapi karena obsesinya menginginkan macam-macam, maka mereka jatuh turun gitu ya, dan kemudian mengambil pola seperti pada umumnya orang lain gitu. Nah, jadi ini sedikit ya, jadi kalau konsep pasar di Islam ya, pasar itu harus jelas visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, tata nilainya juga. Kalau Islam itu khusus ya. Jadi nanti desain pasarnya itu ya, pertama adalah dia harus menjawab problem atau kebutuhan masyarakat. Gimana dengan adanya pasar itu, maka masyarakat yang hidup di sekitar pasar itu mudah memperoleh kebutuhan hidupnya, memperoleh produk-produk yang baik, ya. Kemudian antara penjual dan pembeli semua memperoleh keamanan gitu ya, karena si pengelola pasarnya itu memang menjaga gitu. Kemudian dia akan membangun kultur dan kebiasaan yang baik di pasar. Pasti pasarnya akan dibuat bersih, akan bertanggung jawab, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada preman gitu ya. Dia akan mendesain sebuah sistem gitu. Jadi orang yang bikin pasar, pemerintah bikin pasar tuh harus sebenarnya konsekuensinya berat gitu. Jadi benar-benar harus desainnya bagus, karena di sana jangan sampai ada kecurangan. Bahkan pasar bisa merubah ya kultur ya. Orang-orang yang datang ke pasar itu malah jadi soleh gitu. Dan pasti akan laris ya, karena konsumen juga kan merasa puas gitu, karena pasarnya jaminan kualitas lah begitu ya. Nah, jadi ada polisi pasarnya kalau di Islam itu. Jadi dicek semua pedagangnya ya, bentuk transaksinya, cara untuk mendisplay barang. Kan kalau di fikih begitu. Kalau jualan jeruk ya, itu dipisahkan antara yang sudah agak kering dengan yang masih segar ya. Makanya banyak hadisnya gitu. Ada yang disatukan, yang bagus-bagus, produk yang masih segar ditaruh di atas, yang udah
agak kering, udah agak layu, ditaruhnya di tengah gitu. Jadi ketika konsumen ngambil, ya dia dapat produknya kecampur antara yang bagus atau enggak. Tapi Islam mengajarkan harus dipisah. Jadi ya ini yang produk yang masih segar, harganya segini, ini yang masih bagus untuk dikonsumsi, cuman mungkin sudah ada 2-3 hari, gitu kan ya, harganya sedikit lebih murah, itu lebih bersih, seperti itu. Ya, jadi macam-macam. Jadi kalau polisi pasar tuh tugasnya itu. Jadi nggak boleh ada yang mencegat barang dagangan, gitu kan ya, ada mafianya lah, gitu kan ya, ada tengkulaknya gitu. Itu akan ditertibkan oleh polisi pasar, gitu ya. Kemudian tidak boleh menutup aib atau curang, ya. Kemudian harus jelas kalau jual beli memang barang itu ada, ya, dan memang sudah bisa diserah terimakan, gitu. Dan ini satu lagi yang sering terjadi, ketika ada harga-harga yang melambung tinggi, maka di pasar tidak boleh menimbun. Ya. Kalau pasarnya takwa, semua pedagang yang ada di pasar itu akan diuntungkan, gitu. Dan Allah akan beri rezeki itu. Tapi kan sekarang enggak. Kalau lagi langka, barangnya masih banyak, tapi ditimbun. Kenapa? Nunggu harganya supaya lebih naik lagi, baru dijual satu-satu gitu ya. Itu karena lumayan ketika ada kelangkaan barang, kita bisa ambil keuntungan yang lebih besar. Entah dari tabung gas, entah dari minyak ya. Jadi barang tuh sering langka ketika masyarakat lagi butuh-butuhnya. Mau lebaran, naik, langka, yang ada mahal, gitu kan ya. Padahal sebenarnya ada, gitu. Tapi memang didesain supaya bisa memperoleh keuntungan. Itu kecurangan tuh. Makanya pasar tuh alam syaitonnya banyak, gitu. Nah, jadi bahkan di pasar pun orang berkompetisi itu untuk, ya, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi masing-masing akan berlomba untuk menjajakan produk dan jasa terbaik masing-masing gitu. Dan orang akan ada seleksi alamnya gitu. Kalau misalkan dia bikin kuliner ternyata nggak enak, kalah sama yang lebih enak, bukan kemudian iri, tapi dia harus refleksi. Jangan-jangan saya bukan di kuliner ya bidangnya ya. Apa ya yang Allah mudahkan? Maka besoknya dia akan membawa ke pasar sesuatu yang paling Allah mudahkan, yang Allah beri kemampuan. Itu yang akan membuat dia mampu menyempurnakan takaran timbangan, sehingga ketika orang beli barangnya dia, orang puas gitu. Tapi ini udah bukan keahliannya masak. Makanya kalau di kita kan, coba kalau bulan Ramadan nanti, ya, tiba-tiba pedagang kaki limanya jadi banyak gitu. Karena semuanya dagang tajil, buka gitu kan. Lumayan nabung buat lebaran. Yang ada rezekinya jadi terhambat kalau bukan bidangnya di situ. Karena mengandalkan dari jualan kuliner, mumpung momen puasa, gitu ya. Tapi nggak enak gitu. Jadi kita juga harus hati-hati, karena orang akhirnya mengandalkan momen tertentu, oportunis gitu. Nah, Allah nggak suka yang begitu. Kalau dia memang biasanya dagang kuliner, nah ketika Ramadan dia juga dagang kuliner, mungkin porsinya lebih banyak karena kebutuhan masyarakat lebih banyak, nggak ada masalah. Tapi yang mendadak jadi pedagang kuliner, ya karena menganggap sarana itu lumayan buat nambah-nambah nanti lebaran. Gitu. Nah tapi akhirnya banyak mengecewakan. Gitu. Nah itu kita harus hati-hati, itu akan dihukumi. Setiap orang bergerak di bidang yang bukan ahlinya, pasti akan ada konsekuensi gitu ya. Rizkinya akan seret gitu kalau mengerjakan sesuatu yang mengecewakan orang lain. Nah ini di hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan durhaka. Ya, serem ya. Semuanya dianggap orang-orang yang durhaka. Gitu. Kecuali ya para pedagang atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka berbuat kebaikan dan bersedekah gitu. Jadi bersedekah itu tadi membenarkan keimanan maksudnya. Jadi orang beriman, sedekahnya adalah tidak mengecewakan konsumen dengan menipu gitu.
Ya, sehingga dia bersedekah dengan ya menjual produk apa adanya gitu. Itu dia namanya membenarkan keimanan, ya. Nah, dengan sedekah itulah yang kemudian Allah akan berikan kelapangan hidupnya, ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian ini Umar tadi ya, larangannya adalah tidak boleh berjualan di pasar-pasar umat Islam orang yang tidak mengetahui halal dan haram, sehingga ia pun terjatuh pada riba dan menjerumuskan kaum muslimin pada riba. Jadi riba ada dua. Kita biasanya hanya fokus kepada riba yang bunga, ya. Bunga bank, bunga rentenir, ya. Di pasar juga banyak tuh ya, rentenir yang seperti itu ya. Tapi yang dimaksud adalah riba fadl, riba jual beli. Riba jual beli itu tadi menjual produk tapi nggak sesuai spesifikasi, gitu ya. Nggak sesuai spesifikasinya karena memang nipu. Katanya nih produk bagus, padahal sebenarnya itu yang biasa, gitu. Dijual supaya dapat harga yang lebih baik, dikatakan kualitas yang berbeda dengan produknya. Atau tadi menjual sesuatu yang dia bukan ahlinya, sehingga konsumen ketika memperoleh produknya itu kecewa gitu. Nah, sehingga dia mengurangi takaran dan timbangan, udah jual harganya sama dengan yang lain, tapi rasanya nggak enak, bahan-bahannya juga nggak bagus gitu ya. Ya karena dia nggak ngerti tekniknya, bukan ahlinya di situ, tapi berani-berani untuk berjualan ke untuk produk itu gitu. Jadi banyak mencurangi takaran timbangan. Itu rezekinya pasti akan dihalangi. Nah, kemudian hadis riwayat Ahmad, ada dua orang Arab Baduy mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang paling baik gitu ya? Yang panjang umurnya?" Rasulullah menjawab, "Yang panjang umurnya dan baik amalannya." Kemudian salah satunya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak. Perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku bergantung kepadanya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah." Apa kaitannya antara lisan yang basah terus berzikir kepada Allah dengan tadi orang yang terbaik yang panjang umurnya dan baik amalnya gitu. Ini terkait yang ayat tadi di Quran surat Al-Hasyr, kita bahas tadi di awal ayat 19, barang siapa yang melupakan Allah akan dijadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi orang yang ingat Allah di pasar, itu dia akan dibuat tahu gitu ya tentang amal solehnya apa yang harus dia kerjakan. Jadi kalau orang yang tadi tidak berzikir, lalai di pasar, dia akan dibuat lupa. Jadi tidak paham apa yang menjadi amal solehnya. Padahal rezekinya ada di balik amal soleh, bukan di balik barang dagangan. Gitu kan? Dia jadi fokus ke barang dagangan yang jadi andalannya. Padahal tadi barang dagangan adalah sarana untuk berdoa. Agar kemudian diberitahu amal solehnya apa, dengan mengerjakan amal soleh yang Allah kehendaki, maka diberikan kehidupan yang baik gitu. Jadi kalau orang lupa pada Allah, jadi nggak kelihatan. Ya, dari sekian pintu, mana yang sebenarnya ada rezekinya saya gitu. Jadi dia hanya fokus kepada yang lahiriah, yang secara matematis gitu kan ya. Jadi bergantung kepada pasar gitu. Bukan kepada Allah. Jadi kalau orang kemudian mengandalkan gaji, wah repot ya. Gajinya udah hanya segitu, cicilan udah banyak. Ya, kemudian marah di kantor, kok ada orang lain dipromosiin, saya enggak. Gitu kan. Padahal saya tuh tanggungannya banyak, saya jadi karyawan sudah lebih lama. Ya tapi prestasinya jelek memang gitu kan.
Tapi dia merasa karena senioritas ya maka saya dulu lah yang dipromosi gitu kan ya. Itu kan artinya dia mengandalkan itu gitu, gaji dari kantor ya. Ya kalau gaji dari kantor kurang, terus nyari objekan. Ya kantor hanya segitu, cicilan sudah numpuk, nggak bisa nyicil lagi dari gaji, ngobjek apa lagi ya gitu kan. Nah itu dibuat lupa sebenarnya dengan amal soleh. Lebih mengandalkan sarana. Jadi banyak bisnisnya ya. Di luar kantor banyak juga bisnis sampingannya gitu. Tapi hidupnya ya tetap berantakan. Ya nggak akan tenang gitu. Karena pagi, siang, malam mengejar sesuap nasi gitu kan. Kayak Allah tuh nggak ngasih gitu. Padahal Al-Qur'annya jelas. Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi makan gitu. Jadi rizki yang sifatnya inspirasi dan juga rizki yang sifatnya lahiriah gitu sampai ke rizki makanan gitu. Dikasih uang untuk bisa beli segala keperluannya, itu juga Allah yang kasih. Nah, ini kita lihat di hadis riwayat Tirmizi ya. Disuruh berdoa kepada Allah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi syarat doa adalah berdoa dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan kalau berdoa dengan hati yang lalai ya nggak bisa gitu ya, nggak akan keluar tuh, nggak akan diijabah gitu. Jadi doa itu harus diikuti dengan usaha. Ya. Tadi kan berdoa dalam keadaan yakin. Ya. Tadi kalau misalkan kita contohkan dalam barang dagangan, kita membawa produk dan jasa kita ke pasar, ya kita berjual beli di sana, tidak mau merugikan orang, ya itu sebagai sebuah sarana berdoa agar Allah ridho bahwa kita ya bergerak aja dengan apa yang kita punya. Ya Allah ngasihnya ini ya saya syukuri ini aja gitu. Ya saya bertransaksi dengan orang lain sesuai dengan karunia yang Allah kasih hari ini. Kalau modalnya sedikit ya dagangnya disesuaikan dengan modal yang sedikit ya adanya itu, gitu kan ya. Nah, tapi dia punya keyakinan bahwa rizki saya bukan karena barang dagangan dengan modal sedikit ini. Ya kalau dengan modal sedikit saya syukuri, saya tadi ya bertransaksi dengan orang lain secara jujur, ini adalah usaha. Ya, ini adalah usaha. Jadi kalau kita berdoa, doanya itu nggak cukup di sejadah. Setelah berdoa, berusaha. Artinya, usaha itu bagian dari doa, gitu. Nah, nanti Allah akan beritahu, itu amal soleh sebenarnya, gitu. Jadi amal solehnya adalah bersyukur dengan yang sedikit, ya berjual beli dengan jujur. Kalau hasilnya nggak memadai untuk kehidupan, ya sisanya tawakal ke Allah, itu amal soleh. Amal solehnya ada di situ, bukan di barang dagangannya. Tapi bagaimana memperlakukan semua kondisi dengan barang dagangan yang terbatas, tetap dalam konstruksi penyikapan Al-Quran, itu amal soleh. Nah kemudian kita lihat di hadis yang lain dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, maka aku akan mengingatnya ya di dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu perkumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jadi bayangkan orang berzikir kepada Allah di dalam pasar, di tengah keramaian, tapi dia terus ingat Allah di situ ya. Maka Allah itu akan membicarakan dia di langit dengan para malaikat. Allah atur malaikat itu, orang itu beriman bertakwa dengan kondisi yang serba terbatas. Nah, itu semua Allah mudahkan sarananya gitu, karena disampaikan ke seluruh malaikatnya. Nah, sehingga itu jaminan Allah secara langsung nanti untuk diberikan rizkinya, mau lewat sebab ataupun tidak, tiba-tiba ada yang ngasih, tiba-tiba dapat apa gitu ya, itu serahkan ke Allah gitu.
Jadi nggak bergantung ke hanya barang dagangan, kalkulasi matematis, hitungan kertas, enggak. Ya, itu kan semua yang terduga ya, yang bisa diprediksi. Oh, kalau jual ini volume sekian, keuntungannya per unit sekian, oh berarti bisa dapat segini. Berarti targetnya sebulan harus segini supaya cukup kebutuhan hidup. Itu kan yang di atas kertas. Allah bisa kasih lewat itu, yang hitung-hitungan, atau bisa lewat yang lain yang nggak terduga gitu. Ya kalau yang di atas kertas hanya terrealisasinya sekian, ya sisanya tawakal. Pasti Allah punya pintu lain. Gitu. Itu keyakinannya itu gitu. Jadi kalau ragu ya nggak bisa ya. Nah ini mungkin saya lewat aja ya, kurang lebih sama dan sudah cukup panjang juga. Ya mudah-mudahan ketangkap poinnya berzikir di dalam pasar, seperti itu maksudnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian sudah menemani di siang ini. Kita tadabbur Al-Quran gitu ya. Kembali tadi berzikir kepada Allah itu adalah amalan yang utama gitu. Bahkan banyak orang yang sholat hatinya lalai kan. Jadi sholat pun adalah bentuk paripurna dari zikir. Kita berzikir mengingat Allah bahkan dengan gerakannya gitu. Jadi sholat itu bukan sekedar amal lahiriah, tapi lebih amal lahir dan batin. Makanya sholat itu khusyuknya yang dilihat, gitu kan? Tata caranya sudah Allah atur, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, tapi pengkondisian batin ketika sholat itu kita harus berlatih dan mohon ke Allah agar dalam setiap sholat bukan hanya lahiriah yang kita bawa, tapi juga penghadapan hati gitu. Nah itu lebih banyak terkait dengan zikirnya gitu di dalam. Nah jadi zikir adalah yang utama. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah juga Allah akan tadi mengingat dia gitu. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan senang, maka tadi ya, orang yang mengingat Allah dalam keadaan senang, maka dikala dia susah, Allah akan mengingat dia gitu. Nah, kecenderungan manusia kalau senang lupa Allah. Kalau lagi susah, minta-minta ke Allah, teriak, minta tolong terus ke Allah kan. Nah, itu yang jangan kita sampai lupa, bahwa zikir itu dalam setiap keadaan. Dalam hari ini lapang, senang, itu usahakan untuk terus bersyukur, berzikir, mengingat Allah. Ya. Karena Allah akan uji semua orang. Tidak ada orang yang senang terus. Akan ada ujian, kesulitan, kesedihan. Nah, di saat kita sedang diuji dengan hal-hal yang memang Allah sudah rancang untuk menguatkan iman, itu bekal kita dulu ingat Allah ketika kita lagi senang, itu akan banyak membantu, sahabat-sahabat. Jadi, ya itu yang paling utama ya. Jadi, tadi terkait kasar, di pasar, hati-hati jangan mengandalkan barang dagangan, tapi kita berdagang dengan apa yang kita mampu, itu bentuk syukur. Bentuk doa yang diperpanjang dengan amalan doa. Ya, rizki itu bukan karena barang dagangannya. Ya. Tapi karena kita bisa bertakwa dengan keadaan kita hari ini, mengandalkan apa yang Allah beri saja, sisanya tawakal, yakin Allah yang cukupi semuanya gitu. Jadi jangan terhalang sarana, tetap kepada tujuan, kepada sang pemberinya. Demikian sahabat-sahabat, alhamdulillah itu yang bisa disampaikan. Ya, insyaallah kalau semua diberi sehat, rezeki, minggu depan kita akan lanjut ya. Untuk yang hari ini mungkin kita sudahi dulu. Mari kita sama-sama tutup dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.